Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi baiklah sebelumnya kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Penolong kami yang ajaib, kuasa-Mu yang tiada terbatas dan tak terselami oleh hati manusia, tapi Engkau menyatakannya bagi orang-orang yang percaya. Dan pada saat ini kami menyediakan hati kami dan hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca di dalam kitab Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripadanya pada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan yang telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Bagian yang terurai di dalam pasal 2 ini, kalau saya boleh menceritakan secara singkat, bahwa Raja Nebukadnezar memiliki persoalan berat, bahwa dia bermimpi, tidak tahu mimpinya, plus tidak tahu apa maknanya. Sehingga dia meminta para orang-orang pintar, ya, kemudian mereka didatangkan untuk menerjemahkan mimpi itu. Jadi persoalannya Raja Nebukadnezar ini bermimpi, tidak tahu mimpinya apa, bahkan maknanya apa. Nah, akhirnya Daniel menjadi seorang yang sungguh menjadi teladan bagi kita semua nantinya, kalau kita melihat beberapa kebenaran yang kita bisa ambil dari teladan Daniel, bagaimana dia menyikapi persoalan yang sulit di dalam hidupnya. Jadi kita akan belajar dan kita akan meneladani sikap Daniel dalam menghadapi persoalan-persoalan yang sulit di dalam hidupnya. Kebenaran yang pertama yang patut kita teladani dari sikap Daniel dan bagaimana dia menemukan rahasia besar dari pemecahan persoalan yang dihadapi Raja Nebukadnezar, yang juga jika tidak ada yang bisa menerjemahkan, maka itu juga berimbas kepada kehidupan para ilmuwan, jampi-jampi maupun orang-orang pintar di seluruh negeri itu, karena mereka akan dibinasakan jika tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan mimpinya apa serta maknanya bagi Raja Nebukadnezar. Kebenaran yang pertama dari sikap Daniel adalah Daniel berdoa saat mengalami kesulitan atau masalah hidup. Nah, ayat yang ke-18, setelah Daniel mendengar berita itu, langsung dia berkata kepada teman-temannya untuk mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta alam mengenai rahasia itu. Jadi intinya mereka sepakat untuk berdoa
meminta perkenanan Tuhan, supaya Tuhan menjelaskan, bahkan menyingkapkan hal yang misteri dari persoalan yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daniel menggunakan cara berdoa sebagai salah satu cara di mana dia menemukan dan bahkan Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia yang masih misteri dan persoalan-persoalan hidup yang lainnya juga. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan doa daripada Daniel, yaitu di pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, di situ dikatakan bahwa Daniel 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel memiliki hidup doa, memiliki disiplin rohani, dan inilah kunci kemenangan iman. Prioritas kehidupan doa menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan seorang Daniel. Nah, Bapak Ibu Saudara, sikap berdoa kita sudah belajar 3 pasal ya. Minggu lalu Bapak Pendeta sudah menjelaskannya bagi kita semua tentang kehidupan doa dari Daud, dan sekarang kita belajar lagi, ternyata tidak ada cara lain yang lebih ampuh daripada kehidupan doa yang menjadi hal yang terpenting. Nah, doa ini bukan sekedar legalitas maupun formalitas, tetapi doa sampai kepada titik berkenan kepada Tuhan. Jadi minta perkenanan Tuhan, memohon kasih sayang. Jadi seolah-olah berdoa itu seperti minta perkenanan Tuhan. Jadi kalau kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, maka tidak ada yang sulit Tuhan menyatakan persoalannya, bahkan menjawab semua doa-doa kita, karena kita sudah berkenan di hadapannya. Ada ayat mengatakan lebih baik berkenan kepada Tuhan daripada berkenan kepada manusia. Jadi itu poin yang pertama. Yang kedua, Daniel mengakui kebesaran Tuhan atau kehebatan kuasa Tuhan. Nah, ini adalah poin di mana Daniel mengakui Tuhan, kebesaran Tuhan lebih dari semua persoalan yang besar pun yang Daniel hadapi. Terpujilah nama Allah, dan kita melihat pengakuan Daniel tentang Allahnya yang juga Allah kita pada saat ini. Bagaimana Daniel mengakuinya? Bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu dia mengubah saat dan waktu. Jadi ingat Bapak Ibu, jika suatu saat kita mengalami krisis, persoalan, dia bisa mengubah saat dan waktu. Itu kuasa Allah kita yang luar biasa dahsyat. Yang kedua, dia memecat raja dan mengangkat raja. Jadi ini kuasa Tuhan, dia bisa memecat raja dan mengangkat raja, itu di dalam kontrol dan kehendak Tuhan. Sehingga jika Bapak Ibu diangkat dan orang lain diturunkan, atau sebaliknya Bapak Ibu diturunkan ada orang lain diangkat, itu dalam kuasa kendali Tuhan Allah kita. Kemudian dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Itu kuasanya Tuhan kita. Juga hal dialah yang menyingkapkan hal yang tak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, terang ada padanya. Mengakui Tuhan, kebesaran Tuhan di dalam kekuasaannya yang hebat atas alam semesta dan atas hidup kita yang kecil ini, itu diibaratkan seperti kita memperbesar energi kekuatan untuk kita menghadapi kelemahan-kelemahan atau persoalan hidup ini. Dan itu sudah kita dengarkan khotbah itu oleh Bapak Pendeta berapa waktu yang lalu, beberapa minggu, bahwa jika kekuatan kita untuk mengakui dia besar di atas persoalan kita, maka itu adalah suatu kuasa, energi besar untuk kita, atau sumber daya untuk kita bisa mengatasi persoalan-persoalan masalah hidup ini. Nah, yang ketiga, Daniel mengalami Tuhan. Ya. Ayat yang ke-23 sungguh luar biasa. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau sebab Engkau mengaruniakan kepadaku
Nah, poin ini saya bisa menyebutnya adalah Daniel mengalami Tuhan. Karena Tuhan mengaruniakan dan memberitahukan kepada Daniel hal yang misteri dari persoalan seorang raja Nebukadnezar. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk menyingkapkan perkara-perkara yang sulit itu. Jadi poinnya pertama, berdoa supaya berkenan kepada Allah dan mengakui kebesaran Tuhan di atas persoalan apapun dalam hidup kita. Dan akhirnya mengalami Tuhan, itulah yang sungguh keajaiban yang boleh kita alami. Sebelum saya menutup khotbah saya, kesaksian ini, saya ingat suatu kali waktu saya mencuci piring, saya diingatkan untuk saya berdoa kepada seseorang. Dan seorang ini adalah seorang dokter yang saya tidak tahu kenapa nama itu muncul di pikiran saya. Saya cuci piring dan saya berdoa, saya taat sama Tuhan, saya berdoa. Dan kemudian beberapa waktu kemudian saya bertemu dan dokter bersama istrinya ini, tangannya dibalut ya, ada luka, ada patah. Kemudian kami sama-sama bicara kenapa begini. Oh ya, saya waktu itu di Australia mengunjungi anak saya dan saya naik sepeda, tapi kemudian saya terjatuh. Tapi puji Tuhannya, saya seperti ada yang narik tubuh saya, karena kalau tidak demikian saya akan ditabrak oleh bus yang besar di jalan raya. Dan Tuhan selamatkan. Saya baru ingat bahwa Tuhan pernah menitipkan nama itu untuk saya berdoa. Saya tidak tahu berdoa untuk apa, tetapi Tuhan menyatakan keajaiban. Dan saya bersyukur, puji Tuhan, Tuhan menyatakan kuasanya bagi saya dan bagi orang itu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita sungguh-sungguh bersyukur karena kita bisa mengalami kuasa Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama menutup khotbah renungan saya di dalam doa. Dan biarlah kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Poin yang ketiga, mengalami Tuhan, itu yang sedang kita kejar. Fokus supaya kita sungguh-sungguh hidup ini terus di dalam pimpinan dan kekuatan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh ajaib, Allahnya Daniel adalah Allahnya kami juga. Jika Daniel mengalami mujizat, bagaimana dia bisa menyingkapkan misteri yang tidak terselami oleh setiap manusia pun, tapi Daniel telah mengalaminya karena Tuhan menyingkapkan rahasia itu. Dan teladan iman dari Daniel dan sikap doanya Daniel yang patut kami teladani adalah sungguh-sungguh harus kami juga disiplin rohani untuk berdoa sampai kepada tingkat doa yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga jika kita berkenan kepada Tuhan, maka kita akan dijawab doanya sesuai dengan kasih karunia. Dan Tuhan, ajarlah jemaat-Mu untuk mengakui kebesaran Tuhan, memperkatakan, memuji-muji, bahkan memperkatakan setiap waktu, sehingga persoalan menjadi kecil, tetapi kuasa Tuhan besar. Dan selanjutnya ya Tuhan, kami akan mengalami janjinya Tuhan, bahwa kami mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizatnya. Berkat-Mu turun atas kalian sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.